Ya itu PR pemerintah juga itu. Iya. Mungkin di tengah kota ya, wajahnya kelihatan semakin cantik. Ya. Tetapi di area pinggirnya ini juga perlu dipercantik, Pak Miko. Betul ya? Cuma kendala juga di Kota Magelang yang kecil ini kan tadi yang saya sampaikan 18,5 lah. Iya. Ini kan keterbatasan lahan ini kan menjadi PR tersendiri, apalagi lahan pertanian. Yang kecil lahan pertanian, lahan perikanan. Ini kan boleh dikatakan ini menjadi ya memang Kota Magelang sih, memang Kota Magelang yang udah keceplok tadi. Kuningnya ini ya. Iya. Sekitarnya dalam artian Kedu juga Kabupaten Magelang ada Borobudur yang yang salah satu keajaiban dunia, juga Yogyakarta yang notabene sudah lebih dulu dikenal. Kita kolaborasi dengan kota kabupaten sekitarnya. Kita bisa kolaborasi dengan paket-paket wisata, misalnya wisata religi. Syekh Subakir di Gunung Tidar. Kita lihat parkir di bawahnya itu ya. Bawahnya itu penuh terus. Pasti penuh. Dan itu tidak dengan promo yang gencar. Penuh terus. Nah itu kan berarti ada daya tarik, ada magnet sendiri di Gunung Tidar. Di Gunung Tidar. Lalu ini dipaketkan juga mungkin dengan wali-wali ataupun boleh dikatakan ulama besar seperti Mbah Mangli. Fungsi kita, yaitu fungsi kita kan fungsi penganggaran, legislasi, lalu pengawasan. Kita masih berpacu pada tugas pokok dan fungsi dewan itu, dan saya pengen menjadi anggota dewan yang amanah lah, amanah di Kota Magelang. Jadi ngapain sih saya dengan usia yang sekarang ini boleh opo gitu loh. Jadi saya mencoba untuk mengabdikan diri menjadi masyarakat yang amanah, dan insya Allah yaitu menjadi sangu saya, ibadah saya untuk menuju ke Allah SWT. Amin. Berarti ini sudah masuk periode ketiga ya? Ketiga jalannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di podcast Bincang Santai Suara Merdeka atau bisa. Dan ini saya masih berada di lokasi Museum BPKRI, lokasi penyelenggaraan pameran karikatur ya, Rakyat Berdaulat, yang sudah kita laksanakan sejak tanggal 14 November kemarin, dan hari ini adalah hari terakhir pameran karikatur. Dan di hari terakhir ini saya kedatangan tamu istimewa dari anggota DPRD Kota Magelang dari Komisi A, Bapak Hirjatmiko. Nah, beliau sudah ada di sini, ini pakai pakaian hitam-hitam seperti intel ini, Pak Miko. Matur nuwun Pak Miko, sudah hadir di podcast kita namanya Bincang Santai atau Bisa. Sehat Pak Miko? Alhamdulillah sehat Mas Asep. Kok pakai hitam-hitam ini? Sangar. Biar kelihatan kurus saja. Jadi kita bincang-bincang seputar politik. Tadi juga Pak Miko sudah berkeliling ya di pameran karikatur kita. Matur nuwun, ini tamu yang istimewa bagi kita, bisa dikunjungi oleh anggota DPRD Kota Magelang, khususnya Pak Miko di sini dari Komisi A. Ini Pak Miko, ini saya ingin tahu perjalanan Pak Miko nih di karir politik itu dari tahun kapan sih? Dan kenapa memilih politik? Padahal sebelumnya kan bukan di politik ya? Enggak. Saya pernah di eksekutif, dalam artian di direksi PDAM Kulon Progo. Dulunya saya sebagai karyawan biasa di PDAM Kulon Progo tahun 91-an lah. 91. Lalu alhamdulillah tahun 2002 di direktur umum dulu, lalu direktur utama di PDAM Kulon Progo. DIY ya, jadi selatan Magelang ya. Selatan Kota Magelang. Jadi 40 kilo. Deket lah. Ya.
Itu. Tapi sebelum saya bincang-bincang lebih jauh, saya coba selamat dulu pada Mas Asep yang menyelenggarakan, boleh dikatakan event karikatur, pameran karikatur. Ini yang pertama di BPK RI di Kota Magelang kebetulan ini. Dan saya tadi udah lihat-lihat, dan kritikannya bagus, menggelitik juga, dan saya agak tersinggung juga. Ada ya? Iya. Tapi bukan saya pribadi sih, tapi saya melihat ini bagus juga, dan harapan saya event seperti ini bisa dilaksanakan periodik dari tahun ke tahun. Harapan saya dulu kepada Bapak Ketua BPKRI bisa melaksanakan lebih gereng lagi. Ini kan baru yang pertama sih, nggak masalah. Lalu melibatkan siswa-siswa, yaitu SD, SMP, SMA, baik mahasiswa, itu menjadi forum edukasi lah, bahwa karikatur seperti apa sih, atau mengkritik yang tidak menyakitkan seperti apa. Ini ada karikatur kan dari lihat baca kadang-kadang mengkritik tapi kita geli sendiri gitu. Itu Mas Asep itu. Itu kilas balik itu. Lalu kedua, kilas balik saya ke dunia politik. Saya juga mengalir saja sebenarnya. Jadi tadi saya ungkap di tahun 91 karyawan biasa di PDM Bogor, lalu berjalannya waktu ada formasi di direksi, saya bisa di direksi di 2002, tanggal 2 bulan 2 2002 direktur umum, lalu naik menjadi direktur utama, dan 2010 purna. Dinamika gitu. Lalu ya panggilan nanti aja, saya dilalah serak saja di dunia politik. Tapi sebelum dunia politik ini saya juga pernah berkiprah di Dewan Pengawas PDM Kota Magelang. Setelah di Dewan Pengawas PDM Kota Magelang ya 2 tahun lah. 2 tahun di Dewas. Ya setelah 2013 lah. Lalu 14 saya mencoba menuruti panggilan hati. Panggilan hati lah. Panggilan hati ya. Enggak, karena gini, saya merasa usia pada saat itu saya masih 43 tahun. Pada saat saya di PDM itu 43 tahun, lalu purna dari situ ngapain sih? Dari saya masih dari direktur, lalu sudah habis periode, saya kembali di Magelang. Ngapain sih kalau saya pengen mengabdikan diri untuk Kota Magelang. Dan saya merasa terpanggil melalui aspirasi ataupun melalui jalur politik lah. Saya pengen mengadu nasib, boleh dikatakan mengukur seberapa sih saya ini, ataupun saya pengen menjadi wakil rakyat yang boleh dikatakan dengan hati nurani gitu loh. Sesuai nama partainya. Gitu kan. Melihat situasi dan menurut saya ketika itu masih umur segitu, lalu saya ngapain gitu. Lalu saya ya boleh dikatakan saya pengen panggilan hati itu menjadi wakil, dan saya kan Wilo Romong. Kalau tidak dimanfaatkan kan eman-eman lah. Apakah saya bisa menjadi aspirator gitu loh. Seperti itu. Jadi pengen menjadi penyambung lidah rakyat lah gitu. Dan di 2014 saya nyantel lah di DPRD Kota Magelang. Pertama itu ya. Partai Hanura. Melalui Partai Hanura 2014. Satu-satunya partai dengan hati nurani. Namanya hati nurani. Dari pimpinan Bapak Wiranto ya waktu itu ya. Waktu itu Pak Wiranto. 2014 dan langsung jadi. Kok bisa? Padahal kan sebelumnya di Kulon Progo. Ya semua karena Allah sudah ditakdirkan. Artinya tetap ada perjuangan lah. Garis tangan, buah tangan, tanda tangan. Itu Mas Asep. Siap, 2014 masuk di parlemen, di anggota DPRD Kota Magelang. Itu mulai pertama masuk di DPRD, shock nggak Pak Miko? Ya adaptasi lah, wajar lah. Tadinya saya kan di eksekutif di BUMD gitu ya. Dinamika pernah disuruh-suruh, lalu menyuruh-nyuruh, lalu sama DPR juga pernah diperintah-perintah, ditarget-target, diawasi. Diawasi. Sekarang bergantian. Sekarang balas dendam. Enggak begitu. Kita sesuai fungsi kita, yaitu fungsi kita kan fungsi penganggaran.
legislasi, lalu pengawasan. Kita masih berpacu pada tugas pokok dan fungsi dewan itu, dan saya pengen menjadi anggota dewan yang amanah lah, amanah di Kota Magelang. Jadi ngapain sih saya enggak dengan usia yang sekarang ini arep boleh opo gitu loh. Jadi saya mencoba untuk mengabdikan diri menjadi wakil rakyat yang amanah, dan insya Allah yaitu menjadi sangu saya, ibadah saya untuk menuju ke Allah SWT. Ya, amin. Berarti ini sudah masuk periode ketiga ya? Ketiga jalannya. Ketiga jalan. Luar biasa. 3 periode teman-teman konsisten tetap berada di jalur parlemen. Ada perbedaan nggak Pak Miko? Gimana? Dari awal mungkin 2014, terus sekarang di era baru, mungkin juga suka dukanya menjadi wakil rakyat. Banyak sukanya apa banyak dukanya Pak Miko? Ya semua dinikmati lah. Kehidupan kan begitu. Sukanya manakala kita menjadi aspirasi atau aspirator, itu yang kita aspirasikan itu goal itu atau bisa dilaksanakan gitu. Itu kan kita menjadi ada kepuasan tersendiri. Dukanya ya namanya masyarakat banyak ya, Pak ini, Pak itu, atau Pak begini. Kadang-kadang kita nggak bisa mengaspirasikan atau menjembatani itu dan tidak goal, ini kan kita juga kecewa. Kadang-kadang kita keterbatasan juga kan. Misalnya ya yang paling merinding di hati kan lapangan kerja itu kan menjadi PR kita bersama. Pak, tolong kerjaan ini, Pak, ada pekerjaan ini ataupun saya dijalankan ini. Ya, ini kan menjadi kadang-kadang kita kalau nggak bisa nuruti, ini kadang-kadang bikin terenyuh. Ya, terenyuh. Tapi juga pada periode-periode pernah saya juga menjembatani itu juga. Sekarang sudah teman-teman yang saya aspirasikan itu bisa menjadi P3K atau P3K per waktu. Itu juga ada kepuasan kalau dia bisa senang, bisa berkarir. Itu kan walaupun semua yang di atas ya, tapi ada sentuhan-sentuhan ataupun ada peran-peran kita sedikit kan juga kita ikut merasa senang. Ya betul Pak. Memang suka dukanya banyak sekali Pak Miko ya. Jalan ini tentu ya naik turun lah ya, teman-teman itu wajar, dan ini menjadi perjalanan hidup dari Pak Miko. Tapi saya yakin sukanya yang paling banyak lah. Yang salah demikian lah. Ya semua dinikmati lah, semua ada lah. Tetapi kan kita bisa membalancing mana sih ya. Suka dukanya mana tetap ada, dan suka juga ada, duka juga ada, tapi kita tetap menjalani kehidupan ini, dan ini menjadi tugas kita bersama bahwa kita menjadi wakil rakyat. Ya seperti itu, kalau nggak siap ya jangan jadi. Ini kan konsekuensi logis dari konsekuensi betul. Jadi Pak Miko 3 periode, berarti 3 periode juga wali kota Magelang ya? Iya. Pak Sigit, Pak Ajis, dan sekarang yang terbaru adalah Pak Damar. Iya. Ini 3 periode, 3 era ini gimana Pak Miko? Merasakan perbedaannya gimana? Saya kira masing-masing kepala daerah atau wali kota Magelang punya kekhasan sendiri dan punya karakteristik sendiri dan plus minus sendiri. Tapi saya apresiasi kepada bapak-bapak kita. Ya mikul dur mendem jero lah, semuanya bagus lah. Dalam artian Pak Sigit mendengungkan kota sejuta bunga. Lalu yang sebelumnya kota Magelang, kota harapan. Lalu Pak Dr. Ayes kemarin maju sehat bahagia. Pak Damar kolaborasi ataupun humanisme di humanis di semua lini, dan Magelang saya lihat dengan dinamika yang notabene bukan kota yang besar, luasnya kurang lebih hanya 18,5 kilometer ini, 3 kecamatan, 17 kelurahan, batasan selatan Artos ini, yang utara Sambung, timur
Sungai Progo. Kok Sungai Elo, barat Sungai Progo. Untuk membangun sebuah kota ini saya kira dengan goodwill masing-masing kepala daerah tadi tidak sulit dan saya yakin bisa. Contohnya Magelang ini dengan Pak Damar ini yang masih muda, juga ketua DPRD kita juga masih muda. Ini banyak kita dapat penghargaan-penghargaan banyak sekali dari yang berskala nasional. Jadi saya masih optimis Magelang untuk dijadikan kota yang small and beautiful, itu masih bisa kecil tapi cantik. Dan istilah Pak Sigit dahulu kemedal. Tapi bukan didol. Enggak. Nah, itu kemedal ini yang paket-paket yang boleh dikatakan kita tonjolkan kan paket-paket wisata yang boleh dikatakan Magelang jangan hanya sendiri. Harus kolaborasi. Karena hanya tiga kecamatan, kecamatan kecil. Kalau nggak kolaborasi dengan sekitarnya dalam artian Kedu, juga Kabupaten Magelang, ada Borobudur yang yang salah satu keajaiban dunia, juga Yogyakarta yang notabene sudah lebih dulu dikenal. Terus kolaborasi dengan kota kabupaten sekitarnya. Kita bisa kolaborasi dengan paket-paket wisata, misalnya wisata religi. Syekh Subakir di Gunung Tidar. Kita lihat parkir di bawahnya itu penuh terus. Pasti penuh. Dan itu tidak dengan promo yang gencar. Penuh terus. Nah itu kan berarti ada daya tarik, ada magnet sendiri di Gunung Tidar. Lalu ini dipaketkan juga mungkin dengan wali-wali ataupun boleh dikatakan ulama besar seperti Mbah Mangli, seperti Pondok Payaman, Watu Congol. Watu Congol. Itu kan dipaketkan seperti itu kan. Luar Jawa itu sering loh, Kalimantan sering bersama-sama, tapi kemasannya yang harus runtut gitu loh. Kita ada paket wisata yang bersama-sama, kolaborasi gitu loh. Lalu juga apalagi tadi yang saya sampaikan tadi, Borobudur menjadi magnet dunia dan itu aplikasi seperti ini kita menjadi penyangga. Lalu Akmel seperti ini, ada wisuda jurid hari ini hari ini wisuda. Coba kita lihat jalan macet dan itu dihadiri oleh boleh dikatakan pemimpin, calon pemimpin dan pemimpin yang seluruh Indonesia, Nusantara ada di sini semua. Dan itu calon pemimpin dan pemimpin semuanya dari Akmel, Akademi Militer, alumni. Nah, itu bisa dijual ataupun bagaimana kita bisa dikolaborasikan. Misalnya souvenir khas militer, khas Kota Magelang. Lalu mungkin ada paket yang boleh dikatakan wisata yang saya nggak ngerti ya, kalau ada komunikasi ataupun sounding dengan Gubernur Akmel, bisa sih masuk sedikit yang sebelah mana yang bukan dalam arti yang bukan zona yang masih zona bisa untuk masyarakat tahu, kan bisa saja itu. Nah itu. Lalu kedua, mungkin tidak Kali Manggis yang membelah Kota Magelang itu dibuat wisata air. Tubing lah contohnya. Entah airnya dari mana. Sekarang kan airnya kadang-kadang enggak. Itu misalnya buat malam, kasih lampu-lampu. Betul. Itu bagaimana seperti itu. Lalu kuliner. Tentu kulinernya. Kuliner banyak sekali kuliner di Magelang. Terkenal dengan kuliner yang murah dan enak. Contoh kupat tahu. Pasti itu. Sudah diakui loh Pak Miko sekarang. Kupat tahu. Tapi kan kalau yang lebih bagus dibuat hak cipta loh. Sudah ada. Udah ada. Di tahun ini persis bahwa kupat tahu itu asli Magelang. Kalau hak cipta itu kan dan itu kalau dijalan itu kita lebih kuat lagi. Jangan diklaim Malaysia lagi. Nanti diklaim negara lain. Makanya kalau kita. Tapi memang di sana ada kupat tahu. Siapa tahu ya. Batik aja dulu. Batik aja diklaim Malaysia dulu. Pulau apa lagi? Reyog juga. Gitu loh. Makanya jangan sampai diklaim luar negeri. Lalu bakmi. Bakmi Magelangan lalu sebenarnya kalau getuk iyalah, getuk pasti.
Lalu Sener kita punya. Sener ya. Lalu buntil. Buntil punya. Buntil kan juga kalau dikemas barangkali dengan inovasi-inovasi bisa juga buntil kaleng. Iya. Gudeg kaleng bisa, dibawa ke Arab bisa. Itu. Lalu yang harapan saya ada standarisasi, misalnya resep-resep itu standarisasi biar sama gitu. Biar resepnya sama. Oke. Ya itu kecuali inovasinya beda nggak masalah, tapi ada sesuatu yang standarisasi, misalnya kayak gulanya harus gula asli bukan gula, itu kan kadang-kadang jadi biar masyarakat itu kangen dengan itu dan tidak boleh dikatakan ya kangen betul-betul rasanya nggak berubah dari zaman ke zaman itu. Itu dan harapan saya juga. Magelang yang sudah kecil ini, dengan adanya tol, nanti ya, jangan sampai mati gitu. Itu perlu 2-3 tahun lagi perlu dilewati tol. Perlu PR tersendiri karena dunia sudah berubah. Ya. Magelang juga berubah. Harus berubah. Tapi melihat sekarang udah berubah belum Magelang? Sudah. Kelihatan ya? Iya, sudah kelihatan. Tadi dari 3 era pimpinan ini, dari Pak Sigit, Pak Ajis, Pak Damar, ini kelihatan betul perubahannya di Magelang. Ya sudah dengan jalan-jalan bagus. Lalu pelatihan di masyarakat, lalu kuliner jalan rapi, lebih rapi. Ini kan perkembangan dinamika Kota Magelang yang dari tahun ke tahun lebih maju lah. Apalagi yang udah ada titik balik ataupun titik kejelasan tentang kantor mall. Alun-alun ya. Alun-alun itu kan wajah Kota Magelang di situ. Lalu kedua, kejelasan tentang kantor wali kota. Wali kota sudah ayam semuanya. Tidak jadi pindah. Yang pindah malah Pak Miko ke kantornya. Tapi pindah titik nol ya. Oh iya, malah kembalikan nol. Jadi kan lebih dekat dengan masyarakat juga kan, itu jantung kota juga. Betul, jadi ini kan termasuk win-win solution yang ada, yang kita berterima kasih kepada yang bapak-bapak yang di atas, termasuk Menko Polhukam, Angkatan Darat, Panglima ABRI ya di situ, lalu juga kantor keuangan, lalu Menteri Dalam Negeri. Itu kita berterima kasih semuanya dengan adanya win-win solution semuanya. Ini kan berarti ada kemajuan lah, ada kemajuan titik terang lah. Semua juga ayem. Ya mungkin teman-teman juga bisa melihat di Kota Magelang sedang banyak pembangunan. Betul ya. Walaupun Magelang juga terkena imbas pemotongan anggaran lah. Efisiensi pasti itu ya. Efisiensi pasti itu. Tapi kita melihat Pak Miko benar-benar ya di Magelang itu pembangunannya menggeliat banget. Di beberapa titik ada pembangunan jelas ya di kawasan alun-alun yang dulu terkenal mangkrak ya, sekian tahun lahan kosong mati gitu ya, sekarang sudah hidup lagi dan rencana tahun ini akan dibuka sebagian. Terus nanti di yang area sekitarnya juga ada dilanjutkan proyeknya, dan juga di titik-titik lain juga ada pembangunan yang baru, ada akomodasi ya, ada hotel-hotel baru. Ini menunjukkan memang Kota Magelang daya tarik juga bagi investor, kalangan pengusaha dari luar. Dan sebagai informasi juga di tahun 2026 ini akan dibangun alun-alun ataupun kawasan publik, ya istilahnya alun-alun nggak apa-apa lah, di Sidotopo. Baru. Itu kedepan. Bikin alun-alun. Ya, belikan pemecah keramaian lah, jangan satu titik bikin keramaian baru. Di alun-alun saja. Ya, biar ada multiplier efek lah di situ kan, ada warung-warung, ada kampus Universitas Tidar yang notabene ke depan Universitas Tidar itu paling enggak 15.000 mahasiswa. Jelas itu. Ya, paling tidak dengan kepadatan itu, dengan kebutuhan mahasiswa itu kan ada multiplier efek. Dalam artian ada warung-warung, ada kos-kosan, ada fotokopi, ada itu kan, kuliner jelas lah, itu kan ada imbas. Mungkin ya efeknya juga meningkatkan PAD Kota Magelang. Itu mau dibikin apa Sidotopo? Ya istilahnya juga kawasan untuk publik, dalam artian untuk publik, area publik dalam arti ya boleh dikatakan alun-alun, bikin alun-alun di wilayah utara gitu. Artinya fasilitas publik lah ya, betul, yang bisa dimasarkan. Walaupun kita juga gencar juga memoles
kawasan Sanden. Nah, sport center ya. Center gitu. Ya itu PR pemerintah juga itu. Iya. Mungkin di tengah kota ya, wajahnya kelihatan semakin cantik. Ya. Tapi di area pinggirnya ini juga perlu dipercantik, Pak Miko. Betul ya? Cuma kendala juga di Kota Magelang yang kecil ini kan tadi yang saya sampaikan 18,5 lah. Iya. Ini yang keterbatasan lahan ini kan menjadi PR tersendiri, apalagi lahan pertanian. Yang kedua lahan pertanian, lahan perikanan. Ini kan boleh dikatakan ini menjadi ya memang Kota Magelang sih, memang Kota Magelang yang dok ceplok tadi. Kuningnya ini ya sudah. Iya. Tapi memang ini baru disampaikan ini teman-teman untuk penataan kawasan di utara ya. Itu di kawasan Sidotopo, di depan kampus Untidar ya. Dengan sekian ribu mahasiswanya ini ditangkap oleh pemerintah dengan penataan di kawasan Sidotopo. Kalau melihat saat ini memang seperti lahan mati. Tapi ini dengan yang Sidotopo kami apresiasi ya dengan kebijakan Pak Wali ataupun eksekutif mau memecah keramaian di sana di Sidotopo. Di situ ada kampus Untidar, ada nanti fakultas kedokteran apa. Tapi di situ juga ada rumah sakit dokter jiwa Sujono ya, dokter rumah sakit jiwa Suraya. Suraya. Di jalurnya kan jalur cepat sekali. Nah, mohon kiranya nanti ke depan juga ada dari Disub ada kajian untuk tidak membahayakan, karena itu areanya jalannya jangan super cepat. Betul. Dan itu kan kapasitas mobil-mobil besar, banter sekali, truk-truk bis itu Dan juga mungkin perlu rekayasa atau mungkin dibikin sedikit melambat lah ya, penambahan fasilitas atau apa gitu. Karena memang jalur cepat betul Pak Miko di sana dan juga rawan kecelakaan. Sering terjadi. Lihat wis tua sirih-sirihan nih, jangan sama. Sama dulu ikut. Sekarang lah ini mau nyebrang ke kampus aja bingung Pak Miko. Ya kan mandek Masjidul Buri di sundul belakang itu. Dari Semarang juga cepat sekali ya. Ini PR ya, PR dari pemerintah. Dengan adanya keramaian tersebut, mohon kiranya ada suatu kajian dari Dinas Perhubungan untuk mengkaji itu, karena betul. Itu di sisi lain untuk keramaian, tapi dengan keramaian itu jangan sampai malah terjadi hal-hal yang membahayakan untuk kita semuanya. Ya, kita juga apresiasi inisiatif pemerintah untuk menghidupkan pinggiran Kota Magelang. Utara itu kan seperti pinggiran dulunya, Miko ya. Dan di ini juga area Sambung kayak gitu. sedikit menambahkan ya Mas Asep juga. Magelang yang kota kecil ini, apalagi dulu kan sejarahnya Kota Magelang kan ibu kotanya kedua ya. Betul. Dan makanya titik kita di sini heritage ini kan banyak yang perlu kita pertahankan, kita poles kembali. Dan contoh kecuali Karisdenan yang dulu sempat untuk negosiasi dan Pangeran Diponegoro Jenderal Dekok dan bangunan ini juga gitu, itu dirawat dan dikenalkan kepada anak cucu kita biar bisa dan kedua ada sejarah-sejarah yang bisa menyelimuti itu dan menceritakan itu. Juga ini kalau kita lihat di belakang kantor Kecamatan Magelang Tengah itu kan ada gua. Oh iya. Ini di belakang kita Pak Miko. Iya, gua ini di sisi gua Jepang atau gua Belanda saya nggak ngerti ya. Itu kan perlu arkeolog ataupun sejarawan dari akademisi bisa mengkaji. Guanya itu hanya gua untuk perang dulu, untuk bunker atau gua untuk sembunyi atau melarikan diri, ngerti lah, atau Jepang atau Belanda saya ngerti, ada sesuatu yang kepasti. Betul. Jadi jangan hanya sisa, malah pintunya dulu ada loh, saya pada kecil ada pintu besi, sekarang hilang. Nggak ada ya? Nggak hilang, nggak ngerti sopo, nggak ngerti. Ini kan jadi perhatian, ini kan termasuk, ya itu kan aset itu kan mahal ya dalam artian. Saya kira orang yang gawe untuk kue kok iso hilang dan orang sih ngerti itu loh. Pintu segini loh, tebal segini. Ya kayak bunker lah kalau di Merapi kan ada bunker. Dan itu saya pernah kecil tuh pernah masuk. Itu kan masuk 7 meter masuk. Lalu ada lingkaran kayak setengah lingkaran ini ya. Lalu ada pintu-pintu kamar-kamar itu. Nah ini pernah ditutup. Ada tutup batu itu kemana nggak ngerti. Tapi ada kamar-kamar di situ.
Konon katanya itu tembusnya ya ke residenan. Katanya, nggak ada yang masuk. Ditutup sekarang. Ya betul. Ya, ini PR juga pemerintah ini Pak Damar dan jajarannya ya untuk menghidupkan hal-hal yang memang bersejarah. Masih misteri. Ya. Masih debatable ini gua dari Jepang, bunker atau bunker dari Belanda, kita nggak ngerti. Ya itu terserah lah ya, itu kan sejarawan bisa mengkaji. Tapi kan bagian dari aset juga kan. Betul, yang memang harus dirawat. Ya betul. Kalau melihat kondisi sekarang kan kita mau masuk aja. Ya bagaimana mau menceritakan Magelang kalau nggak melalui hal-hal kecil ini. Coba jangan lihat rumah sakit tentara. Ya RST. Itu juga bangunan lama juga. Betul. Lalu Rindam kompleksnya itu juga banyak. Jadi masih. Nah dekatnya bunker itu juga kan kawasan lama. Iya. Kuarasan. Iya kan? Iya, di depan kecamatan Magelang Tengah. Tertata bagus. Dan itu kan alun-alun Kota Magelang juga Pak Miko. Iya. Kuarasan itu kan jadi alun-alun. Jadi alun-alun Magelang itu punya dua loh teman-teman. Jangan salah. Iya. Ya, kota kecil tapi alun-alunnya dua. Alun-alun sekarang yang dikenal ya di titik nol dan juga Kuarasan. Iya. Dan saya kecilnya mainnya di situ. Iya kan bangunan sekitar kan banyak yang tua itu. Dan itu banyak juga wisatawan yang justru datang ke sana, Miko. Iya. Dari Belanda, dari Jepang itu karena kota Magelang itu kan kota tertua kedua kalau nggak salah ya. Kalau lihat prasasanya seperti itu. Betul. Setelah Bukit Tinggi atau mana ya, otomatis banyak orang-orang yang memang pecinta sejarah, bangunan tua, heritage datang ke kota Magelang. Iya. Gitu. Contohnya di Kuarasan, terus mana lagi di daerah Kerkovan, Gerbang Kerkov itu banyak yang mengagumi, ya kan. Di belakangnya juga ada makam tokoh sosial. Kerkov itu kan memang makam Belanda namanya Kerkov. Iya betul. Gerbangnya masih ada. Ya, dan dulu di depan sekitar penjara itu kan juga namanya Kerkopan. Itu juga dulu makam-makam dulu. Iya. Karena memang Kerkop makam ya. Ya, jadi PR pemerintah tidak hanya membangun, memoles menjadi modern saja Pak Mika, tetapi juga bagaimana merawat bangunan-bangunan lama, memelihara. Kan ada contohnya juga yang bagus di Kota Magelang itu bangunan Bundar. Hotel kan? Dulu hotel itu. Dulu hotel ya? Dulu hotel. Itu masih terawat dengan baik sampai sekarang. Di Jaranan ya? Di Jaranan, betul. Bangunan Bundar unik ya. Kalau nggak salah di bangunan yang sama itu ada di daerah Jawa Barat. Ya kan? Yang setengah bundar atau bundar betul-betul bundar itu. Ya, dulu saya masih ingat kalau kecil itu sangat megah. Tapi kan dulu bangunannya jarang bangunan yang tinggi-tinggi. Betul. Sekarang sudah keselip. Dan itu view-nya ke Merapi. Iya. Jadi kan agak tinggi. Nah, view-nya itu ke Gunung memang Merapi. untuk itu diperlukan anggaran juga sih. Untuk merawat heritage itu kan si empunya juga perlu dana. Betul. Dana. Perdanya yang dapat gitu. Tugasnya Pak Miko ini penganggaran. Iya. Tapi yang jelas memang perlu itu dirawat dengan baik dan juga ada juga mulai perawatan bangunan lama itu berkas pabrik cerutu. Kokwati ini juga sedang dirawat dengan baik supaya betul-betul bisa dinikmati oleh anak-anak kita sekarang, bisa dikunjungi lah paling enggak. Contoh yang Museum BPK ini kan dipoles dengan baik, banyak yang berkunjung ke sini. Betul. Tidak sangar, tidak medeni. Meskipun mungkin mistis sedikit ya kan. Tapi karena wajahnya sudah baru, cantik kan, tetap terawat itu. Intinya itu ya Pak Miko. Oke, ini Pak Miko, harapan ke depan bagaimana ini untuk Kota Magelang? Arah pembangunan Kota Magelang ke depan seperti apa? Harapan saya sebagai wakil rakyat, pengen saya Magelang bisa go nasional lah. Internasional lah. Go internasional. Go nasional dulu. Tapi paling tidak kan ke depannya bisa internasional lah. Dengan cara apa ya? Dengan cara inovasi. Dengan cara banyak pelatihan. Jadi tidak harus fisik, tapi pelatihan yang SDM lah. SDM, UMKM bisa meningkat. Jadi usaha kecil miliar. Ya, bukan usaha kecil mikro. Mikro kan kecil terus nanti. Ucapan adalah doa. Iya betul. Usaha kecil miliar. Jadi bisa meningkat. Lalu kedua, harapan juga dengan adanya nanti tol baru ini tidak malah mengurung, tapi harapan ini tetap
menggok ke justru malah semakin mengembangkan Kota Magelang. Dengan adanya Untidar yang notabene 15.000 lebih nanti, mahasiswa ini menjadi mendukung daya ungkit Kota Magelang, jadi ekonomi lebih meningkat. Ya. Gitu. Siap, Pak Miko, terima kasih. Ini luar biasa perbincangan kita, tak terasa ya. Karena memang bincang santai Pak Miko. Ngalor ngidul. Iya, ngalor ngidul. Iya. Tapi enggak apa-apa, ini semoga. Gini juga saya masih satu aja. Boleh. Magelang karena kecil ini kan banyak aset-aset yang notabene tanda petik masih dengan pihak ketiga lah, itu mohon bisa ada di boleh dikatakan di LNG. Ini hampir habis, ini hampir diselesaikan habis. Lah. Ini jangan ini. Contoh shopping itu sudah habis, lalu mau dibuat apa? Ada progres ke depan. Betul. Pasar Bonpolo dibaguskan lagi. Betul. Lalu Gradiol itu juga Bangun Serah Bangun atau Gunawan Serah Bangun ya itu juga habis itu bagaimana itu ada kita juga ngerti bahwa kita kecil jangan sampai malah hilang gitu loh. Itu kan aset-aset kita semuanya. Betul, asetnya. Karena pada waktu kecil saya di Gradiol tuh mainan luncuran pakai papan tuh bisa muncul gitu. Kan buat bangunan-bangunan itu kan. Betul. Jadi jangan sampai hilang lah. Ya itu catatan teman-teman ya dari Pak Miko, anggota DPRD Komisi A Kota Magelang, untuk pemerintah Kota Magelang banyak sekali PR-nya lah. Di samping juga ini perkembangannya semakin tapi tetap meningkat. Optimis, Magelang tetap optimis lah. Maju, humanis, dan berkelanjutan. Yes, betul. Itu ya teman-teman, untuk pemerintah Kota Magelang, ini aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Pak Miko, ya kan? Generasi muda kita jangan hanya main gadget melulu, jaga kesehatan, karena sekarang anak-anak kecil sudah kemasan ini yang sekarang prihatin kan, anak kecil sudah cuci darah. Karena makan-makannya yang kurang sehat, mau bisa jaga kesehatan semua. Gadget yang manakala perlu aja. Nah, arif dan bijaksana menggunakan itu. Siap, matur nuwun Pak Miko, ini banyak sekali catatannya dari beliau untuk perkembangan Kota Magelang ke depan. Saat ini perkembangan sudah luar biasa, harapannya semakin luar biasa dan bisa go nasional bahkan go internasional. Amin. Terima kasih Pak Miko atas waktunya, perbincangannya kita di hari ini dan tadi kunjungannya juga ke pameran karya. Sukses selalu. Amin. Dinungo. Amin. Juga masyarakat Magelang semuanya. Siap, terima kasih Pak Miko. Cukup sekian teman-teman perbincangan kita dengan anggota DPRD Kota Magelang, Bapak Jat Miko, untuk kawan-kawan semuanya. Jat Miko kerja tanpa mikir korupsi. Karena nggak ada yang dikorupsi. Luar biasa Pak Miko. Nggak kampanye loh gitu. Masih lama. Nanti diundang lagi ya. Siap. Untuk kampanye. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Miko. Siap, oke.